kita memang nggak seseksi itu dari negara lain sehingga kita nggak mendapat undangan main di tandang. Kalau ditanya kenapa kita nggak main tandang, karena kita nggak ada yang ngundang gitu. Iya, secara peringkat. Secara peringkat, karena peringkat kita mungkin nggak udah seksi terjadi lah dialog itu ya? Ya bisa benar bisa enggak juga karena tim kita kalaupun main away juga kualitasnya bagus juga, nggak takut kalah juga gitu. Kalau emang ada kekhawatiran yang ngundang, ntar gue ngundang Indonesia, gue dibantai lagi. Misalnya kayak tim-tim Arab ini agak mikir juga ngundang kita itu sekarang, tim Arab. Kan yang paling dekat untuk ngundang kita gitu, kalau secara peringkat nggak terlalu jauh, kita susah lah kalau banget Eropa lah. Tim Arab itu. Atau Uzbek misalnya gitu. Makanya dia sempat nyindir tuh ketika kemarin ada pelatih nonton. Dia pikir ini akan main Piala AFF kali ya. Spotnya beda kan gitu, spotnya beda nih gitu. Nggak apa-apa lu tonton deh, besok gue akan hadirkan cara yang berbeda lagi. Kecuali Ivar Jenner sama Joey Pelopessi main di sini. Joey Pelopessi-nya. Nah, Joey Pelopessi kan rumornya Persija, cuma kita belum tahu ya. Terus Jenner juga kan sebenarnya di kontrak di Dewa. Takutnya Jenner balik Eropa lagi kayak Justin. Iya kan, dia kan cuma paruh musim aja. Bener sih, tapi nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Iya, lebih bagus lagi. Betul. Ini timnas Indonesia terakhir kali main tandang tuh 2019 masuknya Mas Edwin ya. Ketika masih dilatih sama McNamee kalau nggak salah, kita dibantai sama Simon McNamee, dibantai sama Yordania 4-1 tuh, kiperan Ritani. Tapi setelah itu kita nggak pernah main tandang lagi. Dan baru-baru ini pelatih John Hedman berharap tuh timnas Indonesia bisa main tandang kan, karena bisa nguji mental. Iya. Dan di saat bersamaan juga ketika ditanya ke PSSI ini, Pak Yunus Nusi selaku Sekjen PSSI bilang, kalau ditanya kenapa kita nggak main tandang, karena kita nggak ada yang ngundang. Gitu. Iya, secara peringkat. Secara peringkat, karena peringkat kita mungkin nggak seksi. Udah terjadi dialog itu ya? Maksudnya antara dari John Hedman yang juga request supaya kita sekali-sekali main away sama jawaban dari PSSI seperti itu ya? Nah kalau Mas Yuke, Mas Edwin melihat ini seperti apa? Apakah memang kita nggak seseksi itu dari negara lain sehingga kita nggak mendapat undangan main di tandang gitu? Ya konteks nggak seseksi itu karena memang peringkat ya. Di atas 100 itu kadang-kadang negara itu agak males gitu ngundang untuk menguji kekuatan timnya kan saat itu. Apalagi kalau misalnya berharap yang ngundang lebih kuat dari kita. Itu agak sulit sih. Cuma menurut gue juga solusi yang selama ini dikembangkan oleh federasi cukup oke kok dengan mengundang negara yang lebih kuat walaupun main home gitu ya. Karena ada sisi bisnis juga yang harus dipikirkan. Setahu gua biaya timnas tuh dalam 1 tahun itu memang mahal sekali, besar sekali. Jadi PSSI kan harus bisa menghidupi itu juga gitu. Jadi menurut gua selama belum ada yang mengundang, kita kan tetap on track untuk meningkatkan peringkat. Kalau sudah masuk 100 besar dunia, mudah-mudahan nanti sudah mulai dilirik gitu ya. Tapi menuju ke sana kita juga menurut gua sudah on track juga karena mengundang tim-tim yang lebih kuat untuk menaikkan peringkat itu gitu. Iya sih. Memang ini menjadi isu yang menarik ya. Bisa juga kayak polemik ya. Ada di satu sisi keinginan kita untuk uji nyali lah ya, main di luar ya, ya kan. Tapi di sisi lain kita juga harus pikirin cost juga kan. Iya. Nggak murah ya. Betul. Jadi memang ini dilema yang menurut gue sih ya bisa benar bisa enggak juga karena tim kita kalaupun main away juga kualitasnya bagus juga, nggak takut kalah juga gitu. Kalau emang ada kekhawatiran yang ngundang, ntar gue ngundang Indonesia, gue dibantai lagi. Misalnya kayak tim Arab ini agak mikir juga ngundang kita itu sekarang, tim Arab. Kan yang paling dekat untuk ngundang kita gitu, kalau secara peringkat nggak terlalu jauh, kita susah lah kalau banget Eropa lah. Tim Arab itu. Atau Uzbek misalnya gitu. Ya iya sih, makanya kalau gue inget dulu persiapan kita yang Piala Asia U23 kita sempet panjang kan persiapannya kan, terus bahkan waktu pas Indra Safri juga persiapannya U20 sampai dia uji coba ke Tolong. Negara di Tolong kan sempet kan. Terus tesnya di Como juga kan. Betul. Jadi sebenarnya nggak tertutup kemungkinan juga sih kalau PSSI punya willing yang besar, federasi punya willing yang besar untuk ngedevelop mentalitas tim senior kita kalau main di luar kandang, karena kaitannya nanti Piala Asia juga kita main di luar kandang. Ya yang nggak ada salahnya gitu, kita mungkin harus disiapin waktu mereka bisa mungkin nanti menjelang Piala Asia kali. Karena sekarang kan waktu mereka untuk join kan nggak lama ya. Di FIFA Matchday aja. Hari ini kan berapa hari. Senior kan sebenarnya juga nggak perlu TC jangka panjang. Iya, betul. Kan? Itu yang agak susah sih. Ya 50-50 sih menurut gue sih. Ada perlunya, yang nggak terlalu maksain juga ya nggak apa-apa juga. Yang penting kita kalau main di sini lawannya yang bagus-bagus. Ya datengin Eropa gitu, Afrika gitu. Ya, oke sih menurut gue itu bisa setelah nanti persiapan Piala Asia tim senior ini,
Biasa kan ada 2-3 laga uji coba sebelum Ya, turnamennya mulai. betul. Nah, itu tuh udah main Bisa kandang dimanfaatin aja. ya. Iya. Iya. Kita misalnya besok Piala Asia di mana? Cina ya? Piala Asia di Arab. Di Arab ya. Misalnya kita merapat dulu ke WA gitu Ya, ya. iya. Beberapa hari sebelum Iya. itu uji coba kan biasa kan kayak gitu. Benar-benar. Dan intinya ya pokoknya setiap FIFA Matchday kalau bisa kita main lah ya. Betul. Harapan Iya, seperti itu harus, kan, harus, karena harus. untuk naikin peringkat juga. Uh-uh. Ini bicara Timnas Indonesia, hari Senin lalu ada yang rame banget nih. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong akhirnya resmi kan jadi pelatih Persija Jakarta. Saat ditanya di kontrak berapa tahun, Pak Presiden Prapanca. Persija Muhammad Prapanca bilang ya kurang lebih 3 tahun. Kabarnya kan di kontrak 2 tahun plus 1 kan. Oh. Jadi pokoknya kurang lebih 3 tahun. Ini dalam sesi preskon Sintayong ditanya, lu kan dulu pas ngelatih timnas dikenal sebagai pelatih pragmatis. Gimana strategi lu untuk menjalani Super League? Dia bilang, ya gue sih bakal main menyerang kata dia. Gue dulu main di timnas main bertahan karena lawan kita levelnya lebih tinggi kan, lawan Arab, Australia. Makanya kalau nanti di Super League dengan level lawan yang mungkin star atau ya Di atas sedikit, ya gue berani buat main menyerang. Tapi kan di saat bersamaan kita tahu dari era Liga 1 lah, ini malah pelatih-pelatih pragmatis yang juara kan. Iya, iya, Dari eranya Teko di Bali, Iya. Teko di Persija juga sebelumnya, terus juga Bernardo Bel Tavares di PSM dan Bojan Odak. Iya. Itu semuanya Pelatih-pelatih pelatih pragmatis. pragmatis. Tapi Sintayong yang kita kenal pragmatis, tapi dia menolak disebut pragmatis. Dia malah ngaku sebagai pelatih yang bakal menyerang gitu. Seperti apa pandangan Mas Yuki dan Mas Edwin? Gua sangat seneng ya kemarin. Jadi kaget campur seneng juga karena gue pingin lihat gitu dia kalau ngelatih klub gimana. Karena masih banyak nih, gue tidak menyalahkan fansnya tidak, tapi memang harus objektif. Kalau bicara objektif, terakhir dia ngelatih klub itu dipecat. Ulsan. Iya. Ulsan gitu. Nah, tadi lu bilang menarik tuh soal pragmatis sama kalau itu sih menurut gue tergantung situasi di lapangan Ya. sama lawan juga kan gitu. Dan sempet kemarin kan gue ngobrol tuh sama Ponario ya. Jadi gue dengar cerita juga sekarang. Ini kalau tidak salah ya, bisa juga gue salah gitu. Di Persija ini lagi agak bingung karena ada beberapa pemain asing yang stay dia nggak mau. Jadi ini PR sebenarnya. Iya. Apakah nanti bisa berdamai di akhirnya dia pakai atau dia cari baru lagi? Nah ini menarik. Apakah memang pilihan dia yang sesuai itu mampu membuat dia bermain sesuai keinginan publik atau fans Persija gitu ya? Atau seperti apa? Gua rasa gaya main mas sekarang udah nggak terlalu dimasalahkan lah selama hasil akhirnya menang kayak Persib musim ini gitu kan. Ini yang mau gua lihat. Kalau lu tanya gua apakah Persija akan langsung ngecun dengan STY, gua masih 50-50 sih sebenarnya gitu loh. Karena kan kita tahu gaya main dia di timnas seperti apa meskipun oke, betul yang banyak orang bilang dia membangun pondasi pertahanan dari nol gitu ya. Bahkan minus katanya. Dari minus, ya. Cuma perform itu terbantu juga ketika hadir para diaspora yang lagi di top performnya gitu. Nah ini yang menarik yang mau gue lihat sebenarnya ke depannya. Iya, yang pasti ini pemain-pemain Persija siap-siap aja berkeringat lebih ya. Iya, itu dia. Terutama saat Gila, namanya sesi latihan ya. periodisasi kan. Iya. Karena waktunya kan nggak lama. Kemarin gue sempat tanya Ricky Nelson, direktur akademinya, kapan Persija latihan? Mungkin tanggal 1 Juli katanya gitu. Berarti kan cuman punya waktu kurang dari 2 bulan ya, karena September tanggal 4 udah main mulai. kan ya. Berarti kan tuh penggojlokannya tuh istilahnya Oh dia ngebut pasti. VO2 Max akan di segala situ itu tuh. akan Nah, digojlok tuh. nggak semua pemain juga seneng ya dengan pendekatan apa ya fisikal dari Iya, Coach betul. STY. Dia kan sangat mengandalkan pada daya tahan, endurance, dan itu kan yang dianggapnya sebagai pendekatan mentalitas ya. Yang itu memang membutuhkan waktu yang lama kalau di timnas. Karena kan yang dibangun kan timnas kita kan dulu memang masih mentah bener kan. Jadi dia harus siapin pondasinya, terutama dari sisi mentalitas. Mentalitas nggak mudah menyerah lah. Itu kan yang sering terjadi di timnas kita.